Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ya di pelajaran kali ini kakak mau membahas tentang hidup rukun. Hidup rukun ada di tema 1, subtema 1. Dalam tema 1 ini ada 4 subtema. Yang pertama, subtema 1 hidup rukun di rumah. Yang kedua, subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Subtema 3 hidup rukun di sekolah. Dan subtema yang keempat itu hidup rukun di lingkungan masyarakat. Ayo, siapa yang gak rukun di rumah? Semuanya rukun di rumah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu hidup rukun. Hidup rukun adalah sikap saling menyayangi, sikap saling menghargai, dan sikap saling menghormati sesama manusia. Karena kita membahas tentang hidup rukun di rumah, berarti kita harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menghargai yang ada orang di dalam rumah. Nah, di sini akan kakak tuliskan ya di papan tulis, tolong diperhatikan baik-baik. Hidup rukun di rumah itu banyak sekali. Yang pertama, tolong menolong, saling membantu anggota keluarga yang ada di rumah. Coba kita sebutin satu-satu ya. Pertama, misalkan tolong menolong ibu atau ayah. Membantu ibu, bisa membantu ibu menyuci piring, menyapu, dan banyak lagi yang lain. Atau tolong menolong ayah, yaitu misalkan tolong menolong ayah buang sampah atau mencuci motor. Contoh yang selanjutnya yaitu saling menyayangi dan saling menghargai antara kakak dan adik. Misalkan dapat oleh-oleh dari ayah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya berarti kita harus berbagi, harus adil satu sama lain. Apabila salah satu ada yang melakukan kesalahan, berarti kakak atau adik yang melakukan kesalahan harus meminta maaf. Itu semua contoh hidup rukun. Contoh hidup tidak rukun di dalam rumah itu contohnya misalkan saling berebut mainan. Kira-kira pas yang terjadi akan berantem dan salah satu dari mereka akan nangis. Itu enggak boleh ya. Itu merupakan contoh hidup tidak rukun. Jika kita tidak rukun di dalam rumah, pasti tidak nyaman dan tidak ada teman. Nah, yang terakhir yaitu manfaat hidup rukun. Kira-kira apa sih manfaat hidup rukun? Pertama, tentu saja hidup rukun itu disenangi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, disayangi orang tua. Ketika hidup semakin nyaman, semakin tentram dan semakin bahagia karena banyak yang menyayangi. Itu saja yang dapat kakak sampaikan pembelajaran kali ini. Sekali lagi kakak meminta untuk adik-adik, kalau di rumah itu harus rukun, tidak boleh tidak boleh mencontoh perilaku hidup tidak rukun. Yang kalian contoh adalah hidup rukun, contoh-contoh hidup rukun yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.